kalau secara vektor bentuknya itu aslinya begini, torsi sama dengan R cross F. Nah ini kalau bentuknya vektor, jadi torsi itu perkalian cross namanya. Nah perkalian cross ini itu harusnya udah dipelajari di kelas 1 ya. Perkalian cross itu jadi simpelnya begini nanti, Penulisan vektor. penulisan vektor. Jadi misalkan ya, kita langsung ke contoh aja. Misal ya, diketahui vektor R ya, vektor R nya misalnya 2i, ini vektor satuan biasanya ada topi gitu, bisa plus 3j misalnya, ini angkanya salah saja. Sebenarnya ada k lagi bisa aja kalau dia 3 dimensi, kita mainnya 2 dimensi aja. Nah vektor F sama dengan misalkan i kurang 4j misalnya. Nah, yang ditanyakan torsi, gitu kan? Torsi sama dengan berarti R cross F ya. Nah, kalau perkalian cross itu dia nggak bisa dibalik, nggak berlaku komutatif ya. Jadi di sini tetap harus kita buat 2i plus 3j, gitu kan? Dalam kurung cross nanti i min 4j. Nah, ini sama kayak biasa, ini kali ini tambah ini kali ini kayak gitu. Oh, tetap dikali itu nggak dikali ini. Ya, cuman ada ketentuannya. Jadi misalkan nanti ya I J K gitu. Ini ketentuannya ya, I J K. Ini kan ada putaran searah jarum jam, ada berlawanan jarum jam. Nah kalau I ini kan searah jarum jam ya, I J ini hasilnya pasti K. Jadi misalkan gini, I kali I kali J, ini ada hasilnya berarti. Oke? Bukan IJ ditulisnya. Enggak, I kali J langsung K hasilnya, jadi nggak tulis IJ ya. Kemudian J kali K hasilnya I. Oke, jadi kalau searah jarum jam sesuai itu JK I KI berarti J. Kan kayak kita melafalkan abjad IJK IJK JK I, ini kan IJK kan berurutan ya kan. Tapi kalau terbalik jadi IK kan terbalik ya. Nah, berarti nanti min J. Nah, itu. Jadi kalau terbalik IK jadi min J, KJ jadi min I gitu ya. Min I. Kemudian JI min K. Nah, itu perkalian cross. Nah, jadi ini 2I kali I kan harusnya 2 ya. 2. Cuman karena I kali I itu 0. Jadi kalau perkaliannya sejenis ya, perkaliannya sejenis ini pasti 0. Mau I, JJ, KK. Ya, nanti kita kasih tahu kenapa alasannya. Pokoknya 2 kali ini kan harusnya II ya. Berarti karena 0, 0 karena I kali I. Ya, kalau sejenis dia 0. 2I kali min 4J. 2 kali 4, 2 kali min 4 kan min 8 ya. Min 8. I kali J K. Jadi min 8 K. Oke, kemudian ini sudah selesai. 3 kali I, 3 kali 1 kan 3. Cuman J kali I min K, maka kita buat sini min 3K. Oke. Kemudian J kali 3, J kali J kan 0 ya. Karena J kali J. Nah, berarti hasilnya langsung nih, min 8 min 3 min 11K. Nah, ini mencari torsi. Nah, ini bentuk asli torsi itu dia kayak gini carinya kalau diketahui R dan F ini dalam bentuk vektor. Ya, cuman yang bentuk sederhananya, jadi ini kalau dalam soal diketahui F dan R ya, gaya dan dengan gaya ini dalam bentuk vektor, maka kalian harus kalikannya itu secara perkalian vektor cross. Perkalian vektor itu ada 2 ya. Jadi ada perkalian jadi kalau ada vektor A, ada vektor B. Perkaliannya perkalian dot. Itu hasilnya jadi A panjang A kali panjang B kali cos theta. Kalau perkaliannya itu perkalian masih yang mana? Ini kelas 1 nih, perkalian cross. Kalau dot itu titik, cross itu silang. Ya, ini hasilnya panjang A kali panjang B kali sin theta. Jadi ada sin, ada cosnya. Makanya tadi ini coba lihat. I dengan I berarti kan sesama sumbu X. Kalau sesama sumbu X, ini kan sudutnya 0. Sin 0 jadi 0. Gitu.
Tuh. Nah, misalkan I dengan J. I itu sumbu X, J itu kan sumbu Y. Ya kan? J itu sumbu Y. Ini kan sumbunya 90. Ya kan? I kali J ini kan sudah 90, maka sin 90 kan 1. Makanya plus ya. Salah. Kalau terbalik baru dia min. I dengan min J jadi min ke bawah. Nah, ini bentuk asli vektor, makanya nggak boleh terbalik kalau perkalian. Jadi kalau misalnya diajarkan di sekolah katanya R cross F ini nggak boleh terbalik kan, kata gurunya. Nah, memang betul nggak boleh terbalik kalau bentuk asli ini. Cuma kalau misalnya ada soal nanti gini, soal yang bentuk sederhana yang udah pernah kita bahas kemarin. Misalkan kan gini kemarin ya, ini ada balok kemarin, ini ada poros di sini, nanti ini ada F kemarin yang ini F 2 Newton. Ini kan bukan bentuk vektor, udah langsung nilainya kan. Kemudian ini ke sini ya adalah jaraknya. Ini ke sini, ini L-nya misalkan 0,1 meter. Ini juga bukan bentuk vektor, udah langsung nilainya. Maka torsinya langsung aja. Mau kalian buat F kali L atau L kali F kan sama aja hasilnya. 2 kali 0,1, 0,1 kali 2 kan sama aja. Jadi nggak masalah kita buat F kali L kemarin. Ya, cuma kalau kalian mau buat boleh L kali F. Nah, sin-nya pun kalau kalian membuat ini kan langsung sin 90 kan. Jadi langsung aja, nggak perlu pakai sin pun nggak apa-apa. Ya. Jadi yang abang ajarkan kemarin kan gini ya, torsi F kali L. Ini bentuk sederhananya, nggak ada bentuk vektornya. Cuman catatannya kemarin F itu wajib tegak lurus dengan L kan itu catatan abang kemarin. Jadi kalau tegak lurus udah langsung aja 2 kali 0,1 0,2 Newton meter kan itu kemarin. Nah bentuk aslinya gini memang torsi itu. Sampai satuan-satuannya dibalik juga. Oh ya boleh. Karena kalau Newton meter dari joule ya meter itu sama aja sebenarnya. Ya jadi jangan bingung ya. Nanti kalau dalam soal diketahui F dan E dalam bentuk IJ dalam bentuk vektor, nah kalian baru pakai perkalian silang seperti ini ya. Jadi ketika I kali I, J kali J. Dan ini harusnya udah di kelas 1. Makanya ketika kalian kelas 2 dikasih begini kalian bingung, nah itu nggak salah di kelas 2-nya. Kelas 1-nya kemarin mungkin belum tuntas atau mungkin kalian udah lupa apa yang diajarkan. Kan udah 3 bulan. Berarti kalau satu sini bisa juga dalam bentuk vektor gitu Bang? Memang aslinya vektor. Kan torsi itu ada arah kan, mutarnya kemana kan? Ya kan? Nah, jadi putaran kemarin kita arahnya 2. Searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Nah, sekarang coba pakai kaidah, pakai tangan kanan. Jadi ini kaidah tangan kanan sebenarnya. Buat pakai tangan kanan. Udah. Sekarang apa ya? Kalau kalian punya botol minum atau apa? Jadi setiap yang diputar itu nanti. Gini lah. Coba gini. Pakai tangan kanan. Kalau kalian mutar begini, kalau kalian punya sesuatu kalian putar begini, itu kebuka atau ketutup? Kebuka. Kenapa? Coba lihat mutar begini. Ini kan mutarnya searah jarumnya atau berlawanan jarumnya? Ini sama kayak orang tawaf nih. Orang tawaf itu berlawanan jarum jam. Nah kalau berlawanan jarum jam dia positif ya keluar. Nah, jadi kalau kita gambar 3 dimensi itu begini. Oke, kalau 3 dimensi ini I atau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya kan? Kalau min X kemana? Kiri. Gini kan? Ini min X. Kalau min Y ke bawah. Kalau min Z Sampai kanan. masuk. Ini min Z. Kalau ke kanan X. 3 dimensi paham ya? Jadi kayak ruangan ini X, Y ke atas, ini Z-nya ini. Nah ini kan gambarnya agak susah ya. Jadi ini tegak lurus. Nah jadi kalau mutarnya itu XY mutarnya ini ke Z nanti keluarnya. Ya ke positif. Tapi kalau sebaliknya YX mutarnya begini masuk ke dalam, itu masuk ke dalam tuh. Maksudnya? Makanya yang rata-rata semua yang benda yang dibuat di itu ya. Jadi yang mutar coba kalian putar tuh kalau buka itu mutarnya berlawanan jarum jam. Kalau tutup searah jarum jam. Biasanya gitu. Coba mungkin pulpen coba buka tutup pulpen ini. Kalau buka kan coba deh. Mutarnya ini berlawanan jarum jam mutar. Kalau tutup itu sudah semacam kesepakatannya gitu. Jadi berlawanan jarum jam positif atau negatif? Positif. Nah,
positif, searah jam-jam, negatif. Itu dasarnya kemarin kesepakatan. Tapi boleh terbalik nggak? Boleh aja. Boleh aja. Bisa kan kita buat itu terbalik? Bisa aja alurnya dibuat terbalik. Cuma bisa aja membingungkan orang karena udah kesepakatannya buat kayak gitu. Jadi coba cari alat yang kalau diputar berlawanan jarum jam malah tutup. Ya, minggu depan kasih tahu, nanti kalau ketemu lagi kasih tahu kalau ada ya. Dan itu boleh aja suka-suka. Nah begitu dia. Itu torsi. Ada lagi yang kemarin yang kemarin abah ajarkan itu karena torsi ini banyak cara carinya. Kita memang belum tuntas kemarin. Nanti cara cari lengan gaya pun ada dua cara. Bang lihat kan yang diajarkan kadang cara dua. Ada yang apa? Kapan tuh dia lah, kapan rasa juga ke. Oh gini. Jadi kan sama kayak misalnya AB kali CD gitu kan. AB kali CD. Gimana caranya kan A kali C ini kan satu-satu kan? Ya kan? Dah. Sekarang kita kan kalau torsi itu R cross F. R-nya 2I 3J, F-nya ini. Dah, kita kali R cross F, maka kita buat R cross F. Kalinya sama, ini kali ini kali ini kan gitu kan. Dah, ada ketentuannya. Ini ketentuannya I, J, K. I, J hasilnya K nanti. J, K hasilnya I gitu. Pokoknya I, J, K kalau sesuai urutan I, J, K, J, K, I, K, I, J. Kalau terbalik IK malah min J. Nah, jadi ketika kita kali 2I kali I. Itu kan 2 kali 1 kan 2 harusnya. Tapi karena I kali I jadi 0, nggak ada yang di sini. Jadi kalau IJ oke lah. Tapi kalau I kali I, J kali J, K kali K itu 0. Jadi kalau kalinya sejenis 0. Itu karena sudutnya nol. Yuk, karena sudutnya 0. Ini tadi ya. Nah, jadi makanya kalau I dengan I kalau udah sejenis 0, satu tulis langsung 0. Nah, sekarang kan 2I dengan 4J nih, 2 kali 4 kan min 8. Tapi karena I kali J hasilnya K. Nah, sekarang 3 ini, 3 kali 1 kan 3. Tapi karena JI kan terbalik kan, nggak sesuai abjad IJK. JI kan terbalik itu hasilnya min K. Nah, 3J dengan J sama-sama J 0 aja terus, nggak usah lihat angka lagi.